Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji, chapter yang ke-28. Di mana secara garis besar, semua isi cerita dari chapter terbaru bulan ini adalah mengenai kisah pertarungan dari beberapa anggota Toman Divisi pertama, yaitu Chifui Matsuno, Ryusei Sato, dan juga isi Kojiro, ketika mereka sedang bertarung melawan para kapten dari geng Yotsuda Kaidan yang kebetulan pada saat itu sedang datang untuk menyerang mereka semua. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Manga Baku Hantam Tokyo Revengers episode yang ke-28 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada kesempatan yang sama itu, Tobishima pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melemparkan satu buah botol kaca yang sejak tadi dia pegang menuju ke arah kepala dari Kojiro. Sehingga Kojiro yang saat itu sudah tidak dapat menghindar, kini malah terkena lemparan dari Tobishima sampai tubuh dari Kojiro seketika langsung menjadi terjatuh dan juga tersungkur di tanah. Tidak hanya itu, karena pada halaman berikutnya, Tobi pun segera berjalan untuk dapat menghampiri Kojiro lagi dengan niat untuk langsung mengajarnya supaya Kojiro tidak bisa kabur lagi. Tapi sayangnya, Tobishima lah yang sekarang harus kembali dibuat kecewa. Karena ketika Tobi baru saja tiba tepat di samping tubuh dari Kojiro, maka di saat yang bersamaan itu, Ryusei pun mampu datang tepat waktu untuk dapat menyelamatkan sahabatnya tersebut. Dengan cara melancarkan satu buah tendangan terbangnya menuju ke arah kepala dari Tobishima menggunakan kekuatan penuhnya. Beruntungnya di momen ini, Tobi pun dapat merespon dengan cepat sebuah serangan dari Ryusei barusan. Sehingga dia pun berhasil menahan dengan sempurna serangan dadakan dari Ryusei Sato menggunakan pergelangan tangan kanannya. Di momen inilah, Ryusei yang nampak sangat kesal kepada dua orang anggota dari geng Yotsuda Kaidan ini akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka semua. Woi, dengar, geng Yotsuda Kaidan saat ini sudah berhasil kami kalahkan dan Kojiro pun sekarang sudah keluar dari geng itu. Jadi sebaiknya, jika kalian ingin bertarung melawan kami, maka incarlah geng Toman saja. Karena kami siap melayani kalian semua di dalam pertempuran yang berikutnya. Mendengar semua ucapan dari Ryusei Sato barusan, Soichiro yang sejak tadi hanya diam saja, akhirnya seketika langsung membalasnya. Dengar, sejak dulu, tujuan utama dari si Kenso, yang merupakan presiden dari geng Yotsuda Kaidan yang asli, hanyalah ada satu saja. Yaitu, untuk menghancurkan geng Toman tidak peduli apapun yang terjadi. Jadi, sampai kami semua bisa melakukan hal itu, maka Kenso pun tidak akan pernah berhenti untuk dapat mengincar kalian semua. Oleh karena itu bersiaplah, karena sekarang Tomanlah yang akan kami hancurkan. Nah, mulai dari sanalah, sebuah pertarungan besar yang terjadi di antara mereka berlima akhirnya seketika kembali berlanjut. Di mana di dalam pertempuran ini, Ryusei dan juga Chifui Matsuno nantinya akan kembali bertarung satu lawan satu melawan Tobirama dan juga Soichiro. Singkat cerita, tepat ketika saat itu Tobi sedang lengah, maka tanpa pikir panjang, Ryusei yang nampak sangat emosi dengan kelakuan dari Tobi tersebut, akhirnya langsung melancarkan serangan balasannya menuju ke arah tubuh dari Tobi dengan cara menendang satu buah kotak minuman bir menggunakan tendangan kaki kanannya menuju ke arah kepala dari Tobi lagi. Walaupun pada awalnya, Tobi masih mampu merespon serangan dari Ryusei tersebut dan mampu menahannya dengan tangan kanan, tapi faktanya, rangkaian serangan dari Ryusei Sato ternyata belum berakhir sampai di situ. Karena pada panel berikutnya, Ryusei pun segera melancarkan serangan keduanya dengan cara menendang bagian perut dari Tobi sehingga tubuh dari Tobi seketika langsung terpental menuju ke arah yang berlawanan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Tobi pun seketika langsung berkata seperti ini kepada Ryusei. Hah, sialan, cara bertarungmu itu sangatlah kotor sekali seperti seorang pengecut. Karena ternyata kau malah menggunakan benda lain yang ada di sekitarmu untuk dapat membuatku lengah. Jika begini, maka kau sama sekali tidak ada bedanya dengan kami. Mendengar semua ucapan tersebut dari Tobishima, Ryusei pun segera menjawabnya lagi. Haha, ingat, tidak ada peraturan di dalam pertarungan jalanan. Jadi, ketika ada temanku yang terluka, maka aku pun tidak akan ragu untuk dapat bertarung menggunakan cara yang kotor. Nah, di momen inilah, Tobi pun tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia pun hanya terdiam mendengar semua ucapan dari Ryusei barusan. Di sisi lain, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru saat ini malah terjadi dari sudut pandang Chifuyu. Di mana pada halaman selanjutnya, Soichiro yang kebetulan mendengar ucapan dari Ryusei Sato barusan akhirnya seketika langsung meresponnya. Hah, teman? Aku sama sekali tidak menyangka jika ada anggota dari geng Toman yang masih peduli kepada teman-temannya. Karena Toman yang aku tahu adalah kelompok berandalan sampah yang rela hidup bahagia dengan meninggalkan teman-temannya.
Atau dengan kata lain, tidak ada yang namanya persahabatan di dalam geng Toman generasi pertama. Karena mereka sama sekali tidak peduli kepada satu sama lain. Mendengar ucapan tersebut dari mulut Soichiro, Chifuyu pun menjadi nampak sangat kebingungan. Karena pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak mengerti kenapa Soichiro menganggap Toman adalah geng yang seperti itu. Padahal kenyataannya, Toman adalah salah satu geng yang sangat mempedulikan semua anggotanya dan saling melindungi satu sama lain. Oleh karena itu, Chifuyu yang sudah kehabisan kesabarannya, akhirnya langsung melancarkan serangan pertamanya menuju ke arah tubuh dari Soichiro menggunakan tendangan kaki kanannya. Tapi sayangnya, Chifuyu lah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika Chifuyu sudah mulai menendang, maka di momen yang sama itu, Soichiro pun langsung menangkap tendangan dari Chifuyu barusan dengan menggunakan kepalan tangannya. Lalu, dia pun langsung mencekram dengan erat kaki dari Chifuyu tersebut. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung mendorong tubuh dari Chifuyu menuju ke arah belakang. Hingga Chifuyu pun menjadi terjatuh ke tanah dan juga tidak mampu bangkit kembali. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Soichiro pun segera mengangkat tubuh dari Chifuyu Matsuno. Kemudian, dia pun langsung membanting tubuh dari Chifuyu Matsuno menuju ke arah tembok yang ada di belakangnya dengan sekuat tenaga. Sehingga, tembok itu pun seketika langsung hancur ataupun menjadi retak dan Chifuyu pun langsung mengeluarkan banyak sekali darah dari mulutnya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Ryusei pun menjadi nampak sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika serangan dari Soichiro barusan ternyata sangatlah luar biasa kuat. Padahal daya tahan tubuh dari Chifuyu jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun pada akhirnya, Chifuyu pun mampu dibuat tumbang juga hanya dengan menggunakan satu kali serangan saja. Itulah yang membuat Ryusei Sato akhirnya langsung berlari menuju ke arah tubuh dari Chifuyu. Tapi sayangnya, belum sempat Ryusei mampu berjalan untuk dapat menolong Chifuyu Matsuno. Maka di saat yang bersamaan ini, Tobi pun kembali bergerak lagi untuk dapat menghentikan Ryusei sambil berkata seperti ini kepadanya. "Woi, ini bukanlah waktu yang tepat untuk dapat mengkhawatirkan orang lain. Karena kenyataannya, lawanmu adalah diriku." Nah, tepat setelah Tobi sudah selesai mengucapkan semua kalimat di atas, maka dia pun tanpa menunggu lama, akhirnya kembali mencoba untuk menyerang tubuh dari Ryusei Sato lagi menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Di mana pada halaman ini, Tobi pun dengan cepat seketika langsung menghantam kepala bagian belakang dari Ryusei lagi dengan cara menghantamnya menggunakan satu buah botol minuman kaca yang saat itu ada di tangan kanannya. Akibatnya, Ryusei yang saat itu sama sekali tidak siap, akhirnya tidak mampu menahan serangan dari Tobi barusan. Sehingga tubuh dari Ryusei seketika langsung terjatuh ke tanah dan dia pun tidak mampu bangkit kembali. Di momen inilah, Tobi pun dengan brutal akhirnya langsung menendang tubuh dari Ryusei berkali-kali sampai pada akhirnya Tobi puas. Nah, semua adegan pertarungan satu arah tersebut terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada panel berikutnya, Tobi dan juga Soichiro yang saat itu sudah mulai merasa sangat bosan, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa berhenti. Serta mereka pun juga berniat untuk segera meninggalkan lokasi tersebut sambil menggendong tubuh dari si Kojiro. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Chifuyu dan juga Ryusei yang saat itu sudah mampu berdiri lagi, akhirnya langsung bertanya kepada mereka berdua. "Tunggu, cepat jelaskan kepadaku, apa yang sebenarnya kalian tahu dari geng Toman generasi pertama? Serta apa hubungan kalian dengan geng Usuda Kaidan?" Mendengar semua pertanyaan dari Chifuyu dan juga Ryusei, Soichiro pun seketika langsung menjawabnya. "Dengar, kami berdua bertemu dengan isi Kenso ketika kami berada di dalam juvenil atau penjara anak-anak. Di mana Kenso lah orang yang telah menyelamatkan kami berdua dari keterpurukan. Tentunya selain isi Kenso, terdapat satu orang kuat lagi yang selalu berdiri tepat di samping Kenso, serta menjadi orang kepercayaannya dan juga sangat kami hormati. Dia adalah seorang berandalan kejam dan juga kuat dengan tato harimau di lehernya alias Hanemiya Kazutora." Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku antau.